Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Farihul Lutfi, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada teman-temanku yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu ragam fungsi dan diksi bahasa Indonesia. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Yang pertama saya sendiri, Ilham Haji Nur Galih selaku moderator. Yang kedua Muhammad Tasbikul Asminur A. Yang ketiga Dimas Rizky Taufikur Rahman. Yang keempat Aditya Rifki Arfianto. Yang kelima Asnatuz Zarina. Untuk selanjutnya simak penjelasan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aditya Rifki Arfianto. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang dimiliki manusia, yaitu berupa sistem lambang bunyi yang berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai pengertian bahasa. Menurut Ferdinand de Saussure, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Menurut Sudaryono, bahasa adalah sarana komunikasi yang efektif walaupun tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan bahasa sebagai sarana komunikasi menjadi salah satu sumber terjadinya kesalahpahaman. Menurut Harimurti Kridalaksana, bahasa adalah suatu sistem bunyi bermakna yang dipergunakan untuk komunikasi oleh kelompok manusia. Dan yang terakhir, menurut Plato, bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantaraan onomata, yakni nama benda atau sesuatu, dan remata yang berarti ucapan, yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Jenis-jenis ragam bahasa. Dari segi keformalannya, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, dan ragam santai. Yang pertama yaitu ragam beku. Ragam beku adalah variasi bahasa yang paling formal yang digunakan dalam situasi khidmat dan upacara-upacara resmi. Disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh diubah. Yang kedua yaitu ragam resmi. Ragam resmi adalah variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, surat menyurat dinas, ceramah keagamaan, buku-buku pelajaran, dan sebagainya. Ragam resmi pada dasarnya sama dengan ragam beku atau ragam standar yang digunakan dalam situasi resmi. Yang ketiga yaitu ragam usaha. Ragam usaha adalah variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Yang keempat yaitu ragam santai. Ragam santai adalah variasi bahasa yang sering diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti berbincang dengan teman akrab atau dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabitul Asminuradin dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia yang memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah A. Lambang kebangsaan. Yang dimaksud lambang kebangsaan adalah setiap negara pasti mempunyai bahasanya sendiri-sendiri, seperti negara Malaysia yang mempunyai bahasa nasional bernama bahasa Melayu, dan juga negara Thailand yang mempunyai bahasa yang bernama bahasa Thai. Indonesia juga seperti itu. Indonesia mempunyai bahasanya sendiri, yaitu bahasa nasional bahasa Indonesia. Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Yang dimaksud di sini adalah seperti halnya seperti burung Garuda yang menjadi lambang identitas nasional negara Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi identitas nasional. Yang ketiga adalah alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Yang dimaksud di sini adalah alat untuk berkomunikasi antar sesama suku Jawa misalnya,
ingin berkomunikasi dengan suku Sunda, kan itu bahasanya sudah berbeda, pasti harus menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia agar bisa terjalin komunikasi yang jelas. Yang terakhir adalah alat pemersatu suku budaya dan bahasa. Yang dimaksud di sini adalah di Indonesia kan banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana kita bisa mempersatukan semua suku itu, semua budaya yang berbeda-beda itu menjadi satu, yaitu lewat bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia ini. Saya lanjutkan di sini. Saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Memiliki fungsi diantaranya A. Bahasa resmi kenegaraan. Yang dimaksud di sini adalah seperti yang saya katakan di awal tadi, setiap negara pasti mempunyai bahasanya masing-masing. Seperti halnya bahasa negara Indonesia ini pasti memiliki bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Ya, yang dimaksud di sini setiap guru mengajar atau setiap di buku paket atau di LKS pasti menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang baku, bahasa nasional. Mengapa begitu? Apabila kita menggunakan bahasa Jawa, terus LKS-nya atau bahasa buku paketnya itu berada di Sumatera, yang notabene itu bahasanya bahasa Melayu. Nah, itu bagaimana coba? Pasti kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga yaitu alat berhubungan pada tingkat nasional. Yang keempat yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada moderator untuk mengambil alih diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tentang pengertian diksi. Diksi adalah kemampuan memilih kata untuk disusun menjadi kalimat dan disampaikan secara tertulis sesuai dengan ebi yang mewakili gagasan atau pikiran yang akan disampaikan. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis diksi. Yang pertama yaitu denotasi. Denotasi merupakan konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Makna itu menunjuk pada konsep, referen, atau ide. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Contohnya, ada 500 orang yang menghadiri pesta itu. Yang selanjutnya yaitu konotasi. Konotasi merupakan suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Contohnya, banyak sekali orang yang menghadiri pesta itu. Fungsi diksi. Menurut Sujiman, fungsi diksi adalah memberi penekanan atau perhatian dalam suatu karya. Fungsi lain dari diksi adalah membuat komunikasi menjadi lebih efektif, menciptakan komunikasi yang lebih baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, dan mencegah salah pemahaman. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami, dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.